Ada yang setuju Donald Trump lahanat Chile ke berdebah banjingan ini datang ke Malaysia? Ada? Ribuan warga Malaysia menggelar aksi unjuk rasa di luar Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur pada Kamis kemarin. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes tindakan Israel yang mencegat armada bantuan Gaza Global Sumut Flotilla. Dikutip dari Bernama, pada Jumat 3 Oktober, massa menyampaikan 3 tuntutan utama. Pertama, menyerukan pembebasan seluruh relawan GSF yang ditangkap Israel, yang mana 23 orang diantaranya berasal dari Malaysia. Kedua, mendesak Amerika Serikat untuk menekan Israel agar mengizinkan armada GSF kembali berlayar. Kapal-kapal tersebut membawa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lain untuk warga Gaza. Ketiga, menuntut Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memastikan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menghalangi proses perdamaian. Selama aksi, massa membentangkan bendera Palestina, slogan-slogan yang mengecam Israel hingga gema ucapan takbir. Dilaporkan lebih dari 5.000 orang bergabung dalam aksi tersebut dan diperkirakan akan berlanjut hari ini, Jumat 3 Oktober. Protes ini terjadi di tengah penolakan keras rencana kunjungan Donald Trump ke Malaysia. Diketahui Presiden Amerika Serikat tersebut diundang untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN yang akan digelar di Kuala Lumpur pada akhir Oktober. Saudara, ada yang setuju Donald Trump lahanat Chile ke berdebah banjingan ini datang ke Malaysia? Ada? Ada tak? Ada tak? 34 juta tidak ada yang setuju Donald Trump berdebah banjingan. Israel merilis peringatan terakhir kepada warga Palestina untuk segera meninggalkan kota Gaza pada Rabu 1 Oktober. Peringatan itu muncul di tengah rencana Israel untuk melancarkan serangan penuh ke wilayah tersebut. Dikutip dari Al Jazeera pada Jumat 3 Oktober, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mengatakan siapapun yang masih bertahan di kota Gaza akan dianggap sebagai teroris atau pendukung teror. Dilaporkan ada puluhan ribu orang yang tinggal di kota tersebut. Peringatan dari Israel dianggap sebagai upaya pengusiran paksa dengan dalih menyerang kelompok Hamas. Hal ini dibuktikan dari laporan jurnalis Al Jazeera yang melihat bahwa Israel mengerahkan helikopter hingga tank untuk mengejar warga agar pergi. Meski menimbulkan kepanikan, sebagian besar warga memilih untuk tetap bertahan. Sementara itu, Hamas menyebut peringatan yang disampaikan Israel sebagai awal dari meningkatnya kejahatan perang. Kelompok tersebut saat ini sedang mendiskusikan rencana perdamaian untuk Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana itu mencakup seruan gencatan senjata, pembebasan sandera Israel, perlucutan senjata Hamas, pembebasan tahanan Palestina, dan penarikan secara bertahap pasukan Israel dari jalur Gaza. Israel! Jatuh! Jatuh! Jatuh Israel! Protes penangkapan relawan Global Sumut Flotilla oleh Israel tak hanya digelar di Kuala Lumpur. Warga Malaysia yang tinggal di negara bagian Terengganu juga menggelar aksi serupa pada Kamis 2 Oktober kemarin. Dikutip dari Sinar Harian, massa yang tergabung dalam aksi solidaritas Flotilla Sumut dan Flashmob berkumpul di Masjid Rusila. Mereka membentangkan bendera Palestina hingga membakar bendera Israel. Massa menuntut agar Israel segera membebaskan seluruh relawan GSF yang ditahan, termasuk 23 diantaranya adalah warga Malaysia. Mereka telah berlayar selama berminggu-minggu untuk mengantarkan bantuan menuju Gaza. Namun Israel justru mencegat rombongan saat kapal-kapal hampir mencapai tujuan. Aksi tersebut juga menuai kecaman dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Ia bahkan sampai menelpon dan meminta bantuan langsung kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Terkait aksi di Terengganu, Kepala Penerangan Negara, Dakwah dan Pemberdayaan Syariah, Dr. Muhammad Khalil menjelaskan sejumlah hal penting. Salah satunya seruan kepada 500 masjid agar khutbah sholat Jumat siang tadi menyinggung soal GSF. Kemudian menggelar sholat berjamaah serta doa sebagai tanda solidaritas terhadap Palestina.
Ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Jumat siang. Massa memprotes tindakan Israel yang mencegat armada bantuan untuk Gaza, Global Summit Flotilla, serta penangkapan terhadap aktivis yang tergabung dalam misi tersebut. Koordinator aksi dari Indonesian Global Peace Convoy, Ridwan, menganggap penangkapan relawan tersebut sebagai aksi penculikan. Ia bersama ratusan orang lainnya menggelar aksi di Kedubes Amerika Serikat karena negara tersebut dianggap sebagai sekutu dekat Israel. Menurut Ridwan, Indonesia punya kesempatan untuk menekan Israel lewat Amerika Serikat demi menghentikan kejahatan Zionis. Ia menambahkan, sejak awal pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Indonesia di Tunisia terkait keikutsertaan delegasi Indonesia dalam GSF. Namun, kendala teknis membuat perwakilan Indonesia tidak ikut berada di kapal yang dicegat Israel. Meski tidak ada WNI yang ikut ditangkap, sebenarnya ada 30 orang delegasi Indonesia yang sudah siap berlayar. Ridwan pun berharap pemerintah Indonesia lebih aktif seperti yang dilakukan Malaysia dan Turki untuk menembus blokade Israel. Adapun kapal-kapal GSF mengangkut bantuan yang dibutuhkan warga Gaza seperti makanan hingga obat-obatan. Dalam keadaan normal, kapal akan mencapai pantai Gaza pada Kamis pagi waktu setempat. Namun, Israel justru melakukan pencegatan pada malam harinya.